Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumalasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membacakan pidato tentang kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal insanu fil ardi khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uda amma ba'du. Sebelumnya teman-teman di sini saya akan menampilkan pidato yang berjudul kepemimpinan. Sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu kepemimpinan? Kalau misalkan nggak tahu, yuk mari sini kita simak bareng-bareng. Mari kita mulai. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umatnya sebagai khalifah. Manusia memperoleh amanat Allah untuk menyelenggarakan suatu kehidupan yang baik, mengolah alam seisinya agar manusia itu sendiri dapat hidup dengan penuh kebahagiaan yang penuh ridho Allah, dan Allah yang telah memerintahkan kaum muslimin untuk membina persaudaraan dan kesatuan, melarang perpecahan dan perselisihan. Maka dari itu, manusia memerlukan adanya sikap dan tanggung jawab yang baik dalam hubungan dengan sesama hamba Allah. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 26 yang artinya, "Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau hendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat ini bahwasanya kerajaan adalah pemimpin. Pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dikerjakannya. Maka pemimpin itu harus adil kepada setiap umatnya. Karena seorang pemimpinlah yang dilihat oleh umatnya itu rasa kebersamaan terhadap masyarakat. Hadirin yang terhormat, Bapak Rektor, Warek, Dekan Kaprodi, dan para dosen serta mahasiswa PSU. Allah telah menetapkan untuk memuliakan sebagian orang dan menghinakan sebagiannya, menjadikan seorang pemimpin dan sebagai orang biasa, sebagian menjadi pemuka dan sebagian menjadi orang awam. Itulah sunnah Allah yang ada di dunia ini. Kepemimpinan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya, dan amanat Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan barang siapa yang mengerjakannya dengan baik, maka Allah akan mempermudahkannya. Akan tetapi sebaliknya, jika barang siapa yang mengerjakan tidak baik dan berkhianat terhadap amanatnya, maka Allah akan mempersulit dan membalas dengan kejahatannya. Hadirin yang terhormat, Bapak Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi, dan para dosen serta mahasiswa PSU lainnya, orang-orang yang tidak amanat dalam kepemimpinannya, maka tidak sempurna memegang kepemimpinan. Allah telah menyindir kepada orang-orang yang memegang kekuasaan, namun kekuasaan tidak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Artinya, barang siapa yang tidak banyak mendapatkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain jika menduduki kepemimpinan, maka ia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bukanlah lahan untuk mencari kekayaan, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kepemimpinan adalah amanat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, masing-masing di antara kalian ini adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya tentang yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya.
dan wanita di rumah suaminya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin harta majikannya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadirin yang terhormat, Bapak Rektor, Warek Dekan Kaprodi, dan para dosen serta mahasiswa PSU, Rasulullah telah menjelaskan hadis di atas bahwasannya kita sebagai umat muslim yang dipercaya sebagai pemimpin, jangan sampai kita mengkhianati kepercayaannya dan harus menjalankan amanat dengan baik. Jangan sampai kita menyalahgunakan wewenang kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita sebagai seorang pemimpin. Harus menjalankan sebaik mungkin yang mana akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai pemimpin di akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah kami di antara manusia yang tidak rakus terhadap kekuasaan, jabatan, dan kedudukan. Dan jikalah Engkau memberi kekuasaan, maka jadikanlah sebagai saran kami untuk beramal soleh dan mendekatkan diri kepadamu. Dan yang terakhir, ucapan sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, mungkin itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.